Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ihsan Mahyudi. Sore hari ini kembali hadir menemani anda hingga setengah jam ke depan dalam program Masih Podcast, diskusi tentang ilmu dan kehidupan edisi ketiga. Sahabat Masih Podcast, edisi kali ini kami mengangkat sebuah tema yang mungkin nantinya dapat kita ambil hikmah dan pelajaran, khususnya bagi kita para santri, dan juga sangat patut disimak bagi khalayak masyarakat pada umumnya. Nah, tema ini ialah awal mula pembentukan Majlis Hayatul Fatah. Nah, untuk mengulik masalah ini lebih dalam lagi, di sini ada Tengku Muhammad Waliul Abar SH. Beliau merupakan pemateri yang terpilih dari majlis tersebut. Sekarang mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya, Tengku? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Tengku, hari ini kita mengangkat sebuah tema yang cukup menarik untuk dibahas. Sekarang bisakah Tengku ceritakan sedikit bagaimana awal mula pembentukan majlis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tengku Ihsan Wahyudi sebagai host yang telah mengangkatkan tema yaitu perjalanan atau pembentukan Majlis Hayatul Fatah P3I. Jadi awal mula Majlis Hayatul Fatah P3I itu pada suatu ketika saya berbicara dengan salah seorang ketua, yaitu yang terpilih di dalam Majlis Hayatul Fatah P3I. Pada saat itu beliau belum menjadi seorang ketua. Namun di satu saat itu saya membicarakan tentang bagaimana, utamanya khususan kepada pemuda-pemuda yang ada di kampung kita ini, artinya mau belajar tentang agama, yang tujuan dan maksud tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berubudiyah di dalam ibadah, yaitu ibadah yang antara lain diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Maka oleh karena itu kita pikirkan untuk menjalankan ibadah itu seperti sholat ini butuh pada ilmu. Maka mungkin sebahagian pemuda atau masyarakat tidak mungkin lagi seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita, yaitu memondok ke pesantren. Maka kita bangunkanlah suatu organisasi, yaitu yang namanya Majelis Menuntut Ilmu, khusus kepada pemuda, umumnya untuk para masyarakat. Ketika saya berkomunikasi dengan kedua tersebut, alhamdulillah begitu baiknya respon tentang membangunnya majelis organisasi tersebut, hingga beliau mengundanglah seluruh pemuda. Tetapi yang menariknya, cara mengundang beliau ini memakai kertas karton, artinya ditempel di dusun-dusun yang ada di kampung ini, yaitu 4 buah dusun. Sehingga setelah beliau mengundang melalui kertas karton, undangan terbuka, ini kan tidak ada suatu kewajiban bagi seorang untuk memenuhi undangan tersebut karena bunyinya umum. Maka ditaruhlah suatu malam untuk bermusyawarah membentuk Majelis Hayatul Fatah P3I yang saat itu belum ada nama. Maka malam tersebut tidak ada yang menghadiri. Yang ada yang menghadiri hanya sebahagian, yaitu sekitar 14 orang kalau nggak salah. Maka malam kedua daripada undangan tersebut, beliau datang kepada saya, wilayah Sajong Ibad, mengadu hal tersebut tentang hal ihwal, keadaan undangan tidak ada yang memenuhi, artinya sebahagian yang datang. Maka oleh sebahagian yang datang tersebut tidak mungkin dilaksanakan musyawarah. Lalu beliau meminta solusi kepada saya, bagaimana
karena ini saya pikir kepada jalan yang baik, yaitu menuntut ilmu, maka saya berinisiatif mengambil langkah-langkah. Yang pertama, saya undang sendiri. Saya bikinlah undangan-undangan per pribadi orang, per individu. Artinya sekitar malam itu kita bagikan undangan hampir 100 lebih seluruh, termasuk aparatur-aparatur kampung dan seluruh orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan rapat pada daerah Stadion Ibad. Inilah awal mulanya saya memanggil semuanya ke daerah Stadion Ibad, karena problem pertama ketika undangan kali pertama tidak ada yang datang. Maka alhamdulillah setelah kita musyawarah pada malam itu, terwujudlah cita-cita kita untuk membina pemuda ini. Termasuk pada saat itu terpilih sebagai pemateri saya. Padahal saya dulu dari awal-awal jauh-jauh hari tidak pernah mau untuk sebagai pemateri, karena kita ini menimbang dan mengingat ilmu yang sama kita masih dangkal. Maka oleh sebab itu saya menolak tawaran tersebut. Tapi karena ini kesepakatan ramai malam itu, orang-orang ini sudah pergi termasuk pada pimpinan pesantren yaitu Abu untuk meminta saya sebagai pemateri. Maka di saat itu terpilih saya pemateri, ketua ada, sekretaris, bendahara dan seluruh seksi-seksi yang dalam organisasi tersebut. Alhamdulillah majelis tersebut berjalan hampir 3 tahun lebih. Mungkin di dalam perjalanan majelis itu 3 tahun lebih, banyak angin dan gelombang-gelombang yang kita arungi bersama. Maka oleh saat itu kita membuat suatu keadaan atau suatu bentuk di dalam majelis itu supaya berkembang, hingga kita membentuk termasuk memenuhi undangan ketika ada orang yang meninggal, hingga kita majelis ini kita sudah bilang sudah mengarungi kabupaten-kabupaten untuk memenuhi undangan. Termasuk kita pernah pergi undangan ke Abdiya, termasuk kita sudah pergi undangan ke Terbangan dan lain-lain sebagainya. Beginilah suasana majelis yang sudah kita arungi bersama ini hampir 3 tahun lebih. Maka ketika saya melihat ini, perjalanan yang 3 tahun lebih ini, alhamdulillah, walaupun ada yang segelintir orang berkata bahwa ini adalah sebagai satu buah kelompok, padahal ini bukan adalah kelompok, ini bentuknya bersifat umum, tidak ada yang pribadi di sini. Maka mungkin ada juga di dalam perjalanan majelis ini isu-isu yang tidak. Maka itu sudah kita maklumi dalam kehidupan ini, kan kita sudah dibilang dalam kitab, tidak ada hal yang selamat daripada lisan manusia. Ini adalah salah satu fitnah yang paling keji. Ketika saya membangun majelis itu bersama-sama kawan kan, termasuk dan sebagainya, maka alhamdulillah kita lihatlah di sini kebersamaan dan persatuan yang sangat bagus yang terjadi dalam kampung kita ini. Inilah sepintas yaitu perjalanan majelis. Tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang karena Allah? Karena saya tidak pernah digaji dan saya tidak pernah meminta gaji di majelis tersebut. Saya hanya ingin melihat pemuda-pemuda di kampung kita ini bersatu kompak. Karena kenapa? Sudah jauh-jauh hari sebelum 3 tahun terbentuk majelis ini, sudah ada beberapa majelis yang perjalanannya mungkin 1 bulan, 3 bulan, sudah itu hilang tanpa hidup tidak tahu, mati tidak pernah kenal kan. Itulah. Sekian Nunggu Ihsan Wahyudi. Bagaimana perkembangan majelis tersebut hingga saat ini? Apakah masih berjalan seperti yang kita harapkan? Ya, terima kasih. Kalau perkembangan majelis saat sekarang ini memang tidak pernah saya ceritakan dari awal tadi. Sekarang alhamdulillah saya masih ada majelis, yaitu Majelis Hayatul Fatan. Kalau perjalanan majelis yang 3 tahun ke belakang itu tidak ada lagi. Artinya begini, mungkin saya tidak tahu penyebab dan apa sebabnya saya itu diturunkan dari majelis itu tanpa hormat. Ya, mungkin ada yang segelintir kita dengar bahwa saya ini kan mencalonkan sebagai caleg legislatif, yaitu tingkat DPRK. Maka saya karena ada berhubungan dengan caleg tersebut diturunkan tanpa hormat dan tanpa musyawarah.
Maka oleh karena itu, karena saya dari awal membangun majelis lillah, walaupun saya sudah diturunkan dari majelis yang namanya Hayatul Fatah PTKI itu, maka saya membentuk majelis lain yang namanya juga Hayatul Fatah. Alhamdulillah berlancar sekitar sudah 5 kali pertemuan, yang insyaAllah pada malam Jumat depan ini kita akan pengukuhan, yaitu pengukuhan ketua dan struktur yang kita pilih di dalam majelis tersebut. Maka yang sangat saya sayangkan sekarang ini, yang penyebabnya saya diturunkan daripada majelis tersebut tanpa musyawarah. Sekian. Bagaimana tanggapan dan solusi yang Tengku tempuh saat ini? Kalau tanggapan saya diturunkan sebagai pemateri yang dipilih dulu, saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat saya itu lillah. Mungkin orang nggak percaya apa maksud dan tujuannya. Kalau orang berkata terhadap saya hari ini bahwa saya bukan karena Allah, dituduh saya sebagai mencari kepentingan politik, maka di situ salah besar. Kenapa salah besar? Mereka ini atau bisa melihat apa yang sedang saya bangun sekarang. Malah saya diturunkan dari majelis yang dulu, saya bangun lagi majelis yang lain. Tanpa ada uang saya di situ dan tanpa ada gaji. Mungkin saya berpegang ini adalah salah satu kebaikan yang kita jalankan. Mungkin suatu saat ada hikmah di balik itu semua. Solusi yang sudah saya tempuh sekarang ini, saya sudah mengadu hal kepada orang-orang di kampung, juga ada kepada sebahagian anggota, ada kepada termasuk Bapak Kepala Desa, tapi tidak ada jawaban hingga sekarang. Artinya tidak ada dibentuk satu musyawarah. Saya ingin keadilan bagi saya ini, supaya jangan salah memahami oleh masyarakat sekitar bahwa saya mengambil majelis ini sebagai momen politik. Karena kenapa? Memang pernah saya ucapkan di dalam majelis suatu malam, majelis ini tidak boleh berpolitik. Artinya maksud daripada perkataan itu, majelis tidak boleh dibawa untuk ranah politik. Misalnya datang seorang caleg mengasih duit, mengasih pakaian untuk anggota majelis, lalu beliau tersebut meminta suara kepada kita. Ini yang kita hati-hati dari sekarang. Bukan dalam artian individu seseorang berpolitik itu tidak bisa kita tegah. Kenapa? Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, warga negara itu hak dan berkewajiban untuk memilih pekerjaan dan perlindungan terhadap dirinya, penghidupan terhadap dirinya yang layak. Maka tidak ada hak kita hari ini untuk menegah seseorang itu dia masuk politik atau tidak. Masalah majelis ini satu tempat, ini masalah politik ini satu tempat. Yang tujuannya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja. Dan saya tidak pernah mengatakan dalam majelis itu bahwa kalau saya naik caleg, kalau saya ingin ikut DPRK, kalian harus pilih saya. Tidak pernah saya kampanyekan dalam majelis tersebut. Maka hari ini inilah problem kenapa saya diturunkan dari majelis Hayatul Fatah PTKI ini. Bukan saya tidak menempuh. Mungkin suatu saat orang awam atau masyarakat bisa menilai bagaimana gejolaknya majelis sekarang ini. Malah sekarang dibentuk majelis lain tanpa ada komunikasi dengan saya. Ini yang paling kita sedihkan. Yang di majelis tersebut juga saudara kita Tengku tersebut. Maka secara tidak langsung orang itu mungkin ada jalan lain untuk menghancurkan sebuah oposisi. Kita tidak tahu. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi, kalau kita mengajak kepada jalan kebaikan, itu harus ada niat karena Allah. Kalau karena yang lain, nanti dengan sendirinya kita dapat melihat efek samping di dalam perjalanan tersebut, termasuk di dalam perjalanan majelis yang kita bangun sekarang. Tapi alhamdulillah yang majelis saya bangun sudah 4 kali pertemuan ini. Malam Jumat depan insya-Allah 5 kali pertemuan. Itu tanpa terkait dengan politik dan lain sebagainya. Kalau orang anggota majelis berpolitik pribadinya silahkan, tapi jangan dibawa ke dalam majelis tersebut. Kita menjaga supaya jangan ada gelombang-gelombang atau pukulan-pukulan dari luar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, ada lain.
Nah, Tengku, tanpa terasa sudah beberapa menit lamanya Tengku menemani kami di sini. Dan banyak sekali ilmu yang kami peroleh hari ini, khususnya pada edisi kali ini. Adakah closing statement dari Tengku untuk menutup podcast kita pada kali ini, Tengku? Terima kasih. Closing statement bagi saya itu yang pertama, ketika seorang santri menuntut ilmu di pondok pesantren, pasti dia pulang ke kampung halaman. Yang artinya dia mencurahkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Ketika dia mencurahkan ilmu tersebut, mereka harus tahu dulu. Masyarakat itu ada yang berpikiran positif, ada yang berpikiran negatif. Maka oleh sebab itu kita harus siap berperang di antara kubu ini. Artinya berperang dengan akal sehat, berperang dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Artinya kalau seorang santri nanti pulang ke kampung, wajib bagi dia untuk mencurahkan ilmu itu kepada masyarakat. Walaupun ada segelintir masyarakat di kampung tidak mau menerima ilmu tersebut. Yang hakikat tujuan kita seperti yang sudah saya bilang tadi, kasih ilmu bermasyarakat ini untuk tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari ini jangan kita berpikiran orang yang salat itu baik. Orang yang berpuasa itu baik. Orang yang sudah mau mengeluarkan zakat itu baik. Namun itu di sisi yang lain baik. Di satu sisi baik, tapi yang baik itu bagaimana? Khairukum nas ampauhu linnas. Sebaik kamu adalah seseorang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya menurut pantauan Nabi ataupun menurut penjabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini belum tergolong baik jika kita salat sendiri tanpa mengajak orang-orang di sekeliling kita. Tetangga-tetangga kita ajak, orang-orang kampung kita atau handai tolan sanak pemili untuk sembahyang, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Jika kita mencintai, menyayangi orang-orang yang ada di bumi, orang-orang yang di langit akan mencintai dan mengasihi kita. Inilah yang dimaksud. Artinya kita sempurna akhlaknya. Artinya jangan untuk kepentingan kita saja, ayo ajak orang lain masuk surga bersama-sama. Artinya mengajak solat dan lain sebagainya. Ini yang harus kita benahi nanti. Kalau kita sebagai seorang santri, kita pulang ke kampung mengajak kepada jalan kebaikan. Walaupun orang itu benci dalam ajakan kita, namun kita jangan bersedih, karena itu memang perjuangan di dalam perjalanan kebaikan. Yang namunnya, yang artinya di dalam perjuangan dan perjalanan kebaikan itu pasti ada cobaan dan rintangan. Rintangan dan cobaan itu yang harus kita sabar banyak-banyak, karena nanti ada hikmah di balik itu semua. Masya Allah. Menurut kita dengar cerita dari Tengku tadi, begitu tulusnya niat beliau untuk membangun agama Allah di kampung. Sahabat Masih Podcast, cukup sekian podcast kita hari ini, dan jangan lupa nonton podcast seterusnya yang akan tayang tiap hari Minggu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.